Kenalkan, nama saya Evan Rufailia dengan NIM 202053166. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi pada perpustakaan. Yang pertama ada paparan sistem pada perpustakaan. 1. Yaitu anggota datang ke perpustakaan. Yang kedua, anggota mendaftarkan diri. Yang ketiga, anggota menyerahkan kartu anggota ke admin. Selanjutnya, admin menerima kartu anggota ke rak buku dan memilih buku yang akan dipinjam. Selanjutnya, lalu anggota membawa buku yang telah dipilih dan diserahkan ke admin. Kemudian, admin melakukan pengecekan kode buku yang telah dipinjam anggota. Kemudian, admin membuat data tanggal pinjaman. Yang kesembilan, admin juga membuat formulir tentang tanggal pengembalian buku, dan jika terlambat akan dikenakan denda. Selanjutnya, admin menyertakan formulir pada pengembalian buku ke anggota. Selanjutnya, anggota menerima formulir tersebut. Kemudian, setiap 1 minggu, admin akan membuat laporan dari rekap data peminjaman, pengembalian, dan data anggota perpustakaan. Kemudian diserahkan kepada kepala perpustakaan. Kemudian kepala perpustakaan mengecek. Setelah itu kepala perpustakaan mengarsip laporan tersebut. Selanjutnya yang poin B, ada pengelompokan aktivitas. Nah, pengelompokan aktivitas terbagi menjadi proses pendaftaran, proses peminjaman, dan proses pengembalian dan proses pelaporan. Yang pertama yaitu proses pendaftaran. Dipaparkan, anggota datang ke perpustakaan, kemudian anggota mendaftarkan diri, kemudian anggota menyerahkan kartu anggota ke admin. Kemudian admin menerima kartu anggota dan melakukan pengecekan. Selanjutnya ke proses peminjaman, yaitu anggota pergi ke rak buku dan memilih buku yang akan dipinjam. Selanjutnya anggota membawa buku yang telah dipilih dan diserahkan ke admin. Yang selanjutnya admin melakukan pengecekan kode buku yang telah dipinjam oleh anggota. Kemudian admin membuat data pada tanggal peminjaman tersebut. Lalu ada proses pengembaliannya. Nah, proses pengembaliannya sebagai berikut. Admin membuat formulir tentang tanggal pengembalian buku. Jika terlambat akan dikenakan denda, yaitu poin 9 dari paparan sistem tadi. Kemudian admin menyerahkan formulir tanggal pengembalian buku ke anggota. Yang ke-11, anggota menerima formulir tersebut. Yang terakhir yaitu proses pelaporan. Proses pelaporannya adalah poin 12-15 dari paparan sistem di atas, yaitu setiap 1 minggu admin akan membuat laporan dari rekap data peminjaman dan data pengembalian serta data anggota perpustakaan. Kemudian diserahkan kepada kepala perpustakaan. Kemudian kepala perpustakaan mengecek dan kepala perpustakaan mengarsipkan laporan tersebut. Nah, selanjutnya ada penggambaran diagram use case, yaitu sebagai berikut. Ini ya, ada anggota, kemudian anggota itu daftar, kemudian memilih buku, meminjam, kemudian mengembalikan. Begitu juga admin mengecek daftar dari anggota tersebut. Kemudian ada kepala perpus. Kepala perpus itu yang membuat laporan dan memeriksa laporan, kemudian mengarsipkan data anggota. Yang terakhir ada penentuan hubungan atau include maupun extend. Include yaitu proses di mana bila sebuah use case dijalankan, maka sebelumnya sebuah use case yang lain harus dijalankan terlebih dahulu. Yang kedua ada extend, yaitu proses di mana bila sebuah use case dijalankan, maka sebelumnya mungkin perlu dijalankan use case lain terlebih dahulu. Akan tetapi itu tidak bersifat wajib atau opsional. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan diagram use case-nya. Di sini ada diagram bisnis use case, yaitu seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini
Diagram use case-nya ada anggota. Anggota itu mendaftarkan diri, kemudian memilih buku, kemudian meminjam, terus mengembalikan. Di sini tugas dari admin yaitu mengonfirmasi anggota tadi yang mendaftar. Kemudian ada kepala perpus. Kepala perpus yaitu tugasnya membuat laporan dan memeriksa laporan. Kemudian menginputkan data anggota kepada admin tadi. Yang kedua, ada sistem use case. Di sini sistem use case-nya anggota mendaftarkan diri ke admin, kemudian meminjam, kemudian anggota tersebut mengonfirmasi kepada admin kalau anggota tersebut telah meminjam buku perpustakaan. Begitupun ketika pengembalian, anggota mengonfirmasi lagi ke admin supaya data-data peminjaman dan pengembalian itu dijadikan satu, jadi masuk ke data. Kemudian kepala perpus membuat laporan. Yang ketiga, ada skenario use case. Yang pertama, pendaftaran seperti aktor utama yaitu anggota dan admin. Kemudian nama use case-nya pendaftaran, tujuan use case untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Kondisi awal, anggota datang ke perpustakaan. Kondisi akhir, anggota yang mempunyai kartu anggota diperbolehkan meminjam buku perpustakaan. Alur optimistisnya, yang pertama anggota datang ke perpustakaan, yang kedua anggota mendaftarkan diri, yang ketiga anggota menyerahkan kartu anggota ke admin, yang keempat admin menerima kartu anggota dan melakukan pengecekan. Yang kedua alur pesimistik, yaitu formulir pendaftarannya habis, kemudian persyaratan anggota menjadi tidak lengkap. Selanjutnya peminjaman. Peminjaman aktor utamanya yaitu anggota admin. Nama use case-nya peminjaman. Tujuan use case, anggota meminjam buku. Kondisi awal, anggota memilih buku yang akan dipinjam. Kondisi akhir, setelah itu admin menyerahkan buku yang telah dipinjam oleh anggota. Adapun juga alur optimistiknya, yang pertama anggota pergi ke rak buku dan memilih buku yang akan dipinjam. Kedua, anggota membawa buku yang telah dipilih dan diserahkan ke admin. Yang ketiga, admin melakukan pengecekan kode buku yang telah dipinjam anggota. Yang keempat, admin membuat data tanggal peminjaman. Kemudian ada alur pesimistiknya, yaitu buku yang dipinjam anggota tidak ada. Kemudian anggota tidak mengembalikan buku. Yang selanjutnya ada pengembalian. Aktor utamanya anggota admin. Kemudian nama use case-nya yaitu pengembalian. Tujuan use case-nya anggota mengembalikan buku. Kondisi awalnya anggota datang ke perpustakaan. Kondisi akhirnya jika sudah lengkap, admin mencatat dalam buku pengembalian dan mengembalikan kartu anggota. Lalu ada alur optimistiknya. Yang pertama, admin juga membuat formulir tentang tanggal pengembalian buku. Jika terlambat akan dikenakan denda. Yang kedua, admin menyerahkan formulir tanggal pengembalian buku ke anggota. Yang ketiga, anggota menerima formulir tersebut. Kemudian alur pesimistiknya yaitu anggota tidak datang ke perpustakaan. Buku yang dipinjam anggota hilang. Kemudian ada yang terakhir yaitu laporan. Laporan, aktor utamanya anggota dan kepala perpustakaan. Nama use case-nya pelaporan. Tujuan use case-nya melaporkan data atau berkas kepada kepala perpustakaan. Kondisi awal, setiap 1 minggu, admin akan membuat laporan dari rekap data peminjaman, data pengembalian, dan data anggota perpustakaan. Kondisi akhirnya, kepala perpustakaan mengarsip laporan tersebut. Kemudian alur optimistiknya, setiap 1 minggu admin akan membuat laporan dari rekap peminjaman, data pengembalian, dan data anggota perpustakaan. Yang kedua kemudian diserahkan kepada kepala perpustakaan. Yang ketiga, kepala perpustakaan mengecek, kemudian kepala perpustakaan mengarsip laporan tersebut. Selanjutnya yaitu alur pesimistiknya, kepala perpustakaan sedang tidak berangkat. Nah,
Di situ tadi udah saya jelaskan tentang diagram use case-nya dan penjelasannya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.